Halo semuanya, pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal TWK tentang Pancasila sebagai pilar negara, di mana materi Pancasila ini setiap tahunnya pasti masuk menjadi soal tes SKD CPNS. Soal pertama, susunan sila dalam Pancasila bersifat organis. Hal ini berarti A. Sila selanjutnya merupakan penjelasan dari sila sebelumnya. Salah. Sila selanjutnya dijelaskan oleh sila sebelumnya. Juga bukan. Setiap sila berdiri sendiri dan tidak berkaitan satu sama lain. Jelas salah. Sila selanjutnya merupakan penjelmaan dari sila sebelumnya. Juga bukan. Jadi susunan sila dalam Pancasila bersifat organis berarti 5 sila dalam Pancasila membentuk satu kesatuan. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Hal ini berarti kita mulai dari option E. Pembangunan mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Ini bukan karena ini adalah pengertian dari pembangunan untuk menciptakan taraf minimum keadilan sosial. Kemudian option D, pembangunan melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan. Ini juga bukan karena ini berarti pembangunan harus bersifat demokratis. Kemudian option C, pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Bukan karena ini berarti pembangunan harus mengutamakan hak asasi manusia. Kemudian option D, pembangunan tidak boleh secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Ini juga bukan karena ini berarti pembangunan harus bersifat ideologis. Jadi, pengertian dari pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis adalah pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etnis. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu. Kita lihat option E. Memberi perlindungan hak asasi bagi warga negaranya. Bukan, karena option E ini merupakan tujuan dari konstitusi. Option D, pedoman hidup kebangsaan. Juga bukan, karena hal ini merupakan juga tujuan dari konstitusi. Kemudian, pengontrol kekuasaan yang absolut. Juga bukan, karena hal tersebut juga merupakan tujuan dari konstitusi. Menjadi sumber dari segala sumber hukum. Juga bukan, karena hal tersebut adalah merupakan kedudukan Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu menjadikan rakyat sebagai subjek politik dan bukan objek politik. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal A. 4 Maret 1978, B. 22 Maret 1978, C. 12 Maret 1978, D. 14 Maret 1978, E. 2 Maret 1978. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1978 yang terkandung dalam TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Nilai dan norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut berjumlah 36 butir dan pada tahun 1994 diuraikan oleh BP 7 Pusat menjadi 45 butir. Jadi jawabannya adalah B.
Soal selanjutnya, sebelum menjadi Pancasila, rumusan dasar negara Indonesia bernama A. Dasasila Bandung, B. Pancamarga, C. Trisila, D. Piagam Jakarta, E. Declaration of Human Rights. Jadi jawabannya adalah D, yaitu Piagam Jakarta. Jadi, Piagam Jakarta ini dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai bentuk tindak lanjut dari sidang BPUPKI pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dan hasil sidangnya adalah berupa Piagam Jakarta. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan merupakan anggota Panitia 9 adalah A. R.P. Suroso, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Haji Agus Salim, D. Muhammad Yamin, E. Insinyur Soekarno. Jadi yang bukan merupakan anggota Panitia 9 adalah R.P. Suroso, karena R.P. Suroso merupakan Wakil Ketua BPUPKI untuk Indonesia.